إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد أيها الإخوة أعزني الله وإياكم. Kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan pada siang hari ini kita melanjutkan kajian Qawaid Tahdits fi Fununi Mustalahil Hadits. Dan kemudian setelahnya kita lanjutkan dengan pembacaan silsilah al-hadits ad-dha'ifah wal mawdu'ah. Kita masih di bab tentang ahwalur riwayah, yaitu keadaan-keadaan periwayatan. Kata beliau, sirru tikraril hadits fil jawami' was sunani wal masanid. Ya, kenapa sih ya terkadang penulis kitab-kitab hadis seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud seringkali mengulang-ulang hadis, padahal hadis itu sudah pernah disebutkan di tempat yang yang telah berlalu. Bahkan terkadang seringkali diulang itu sampai berkali-kali. Mari kita mendengar jawaban Al-Hafidz Ibnu Hajar ya ketika beliau menyebutkan tentang sebab kenapa Imam Bukhari rahimahullah melakukan hal itu. Kata beliau, qala al-Hafidz Abdul Fadl Muhammad bin Tahir al-Maqdisi fima ruwinahu anhu fi juz'in samahu Jawabul Muta'annid. Berkata Al-Hafidz Abdul Fadl Muhammad bin Tahir al-Maqdisi dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan kepada kita, dalam sebuah juz yang disebut yang dalam sebuah buku yang berjudul Jawabul Muta'annid. Beliau berkata, "I'lam anna al-Bukhari rahimahullah kana yadhkuru al-haditha fi kitabihi fi mawadhi' wa yastadillu bihi fi kulli babin bi isnadin akhar wa yastakhriju minhu bi husni istinbatihi wa ghazarati fiqhihi ma'nan yaqtadihi al-bab alladhi akhrajahu fihi wa qallama yuridu hadithan fi mawdhi'ain bi isnadin wahidin wa lafdhin wahid wa innama yuriduhu min tariqin ukhra li ma'anin nadhkuruha wallahu a'lam bi muradihi minha." Kata beliau, ketahuilah Imam Bukhari rahimahullah seringkali menyebutkan hadis dalam bukunya tersebut di beberapa tempat, artinya diulang-ulang, di mana beliau berdalil dengan hadis tersebut pada setiap babnya masing-masing dengan sanad yang berbeda. Lalu beliau mengeluarkan fikih hadis yang sangat bagus sekali yang ditunjukkan oleh bab yang beliau keluarkan hadis tersebut. Namun Imam Bukhari itu ketika menyebutkan hadis tersebut di tempat lain jarang sekali beliau menyebutkannya dengan sanad yang sama. Ingat ya akhi, bahwa sanad itu artinya silsilatur rijal, yaitu rantai perawi yang menyampaikan kepada matan, dan matan itu adalah perkataan Rasulullah atau sahabat dan yang lainnya. Nah, Imam Bukhari ketika mengulangi hadis tersebut di bab yang lain atau menyebutkan hadis tersebut di tempat yang lain, biasanya beliau membawakan hadis tersebut dari sanad, dari jalan yang berbeda. Beliau sebutkan dari jalan yang berbeda karena ada tujuan-tujuan tertentu yang insyaallah kata beliau kami akan sebutkan. Faminha, di antara tujuan Imam Bukhari menyebutkan hadis yang sama tapi dengan sanad yang berbeda, annahu yukharijul hadits an sahabiyyin thumma yuriduhu an sahabiyyin akhar wal maqsudu minhu an yukhrijal haditsa an haddil gharabah. Bahwa beliau Imam Bukhari membawakan hadis di suatu tempat dari seorang sahabat,
Lalu beliau bawakan di tempat lain dari sahabat lain, sehingga hadis tersebut keluar dari definisi gharib, artinya yang cuma berasal dari satu sahabat saja. Wa kadzalika yaf'alu fi ahli tabaqati tsaniyah wa tsalitsah wa halumma jarra ila masyayikhihi. Demikian pula beliau lakukan itu pada tabaqat kedua setelah sahabat berarti tabi'in. Dan para ulama membagi tabi'in menjadi 3 tabaqat, kibarut tabi'in, tabi'in besar, tabi'in pertengahan, dan sigarut tabi'in, yaitu dan tabi'in kecil. Nah, biasanya beliau terkadang membawakan dari sahabat yang berbeda. Demikian pula dari tabaqat yang kedua, tingkatan kedua juga yang berbeda. Sehingga hadis ini semakin kuat, semakin bertambah kekuatannya dengan adanya jalan lainnya. Wa minha, di antara tujuan Imam Bukhari melakukan itu, annahu sahhaha ahadits ala hadhihi al-qa'idah yashtamilu kullu haditsin minha ala ma'anin mutaghayyirah fayuriduhu fi kulli babin min tariqi ghairi tariqil ula. Bahwa beliau mensahihkan hadis-hadis di atas kaidah tadi, di mana setiap hadis yang mencakup makna-makna yang berbeda-beda, setiap kalimatnya itu berbeda-beda. Akhirnya beliau sebutkan hadis tersebut yang sama karena ternyata hadis itu mempunyai faedah yang banyak, sehingga beliau menjadikan satu hadis tersebut terkadang dalam beberapa bab. Kenapa? Karena hadis itu menunjukkan kepada beberapa faedah fikih misalnya. Wa minha, dan diantaranya juga ahadits yarwiha ba'dhu ruwati tammah wa yarwiha ba'dhu mukhtasarah fa yuriduha kama ja'at liyuzila syubhah an naqiliha. Di antaranya hadis-hadis yang beliau bawakan itu ternyata sebagian perawinya meriwayatkannya secara sempurna, sementara sebagian perawi lain meriwayatkannya secara ringkas. Maka beliau pun sebutkan sesuai dengan yang beliau dengar dari perawi-perawi tersebut. Ada yang secara sempurna, ada yang secara ringkas. Barangkali ketika Imam Bukhari mendengar dari perawi fulan, ternyata beliau mendengarnya secara ringkas. Sementara beliau mendengar dari perawi yang satu lagi, ternyata beliau dengar secara sempurna. Wa minha, di antaranya juga anna ruwata rubbama ikhtalafat ibaratuhum. Barangkali para perawi itu, ungkapan-ungkapan mereka di dalam membawakan hadis ternyata berbeda-beda walaupun maknanya satu. فحدث راو بحديث فيه كلمة تحتمل معنى وحدث به آخر فعبر عن تلك الكلمة بعينها بعبارة أخرى تحتمل معنى آخر فيورده بطرقه إذا صحت على شرطه ويفرد لكل لفظة بابا مفردا. Misalnya kata beliau, seorang perawi menyampaikan sebuah hadis dengan sebuah kalimat, sementara perawi lain dengan kalimat yang lain, dengan kata yang lain, artinya ketika mengungkapkannya itu, yang satu dengan kata ini, yang satu dengan kata yang lain, walaupun mungkin maknanya sama, tapi sinonim saja. Lalu kemudian beliau menyebutkan hadis tersebut dengan jalan-jalannya. Dan beliau menyendirikan setiap lafaz itu pada bab tersendiri. Subhanallah, itulah kepandaian dan kecerdasan Imam Bukhari yang luar biasa. Wa minha ahadithu ta'arada fiha al-wasl wal irsal. Warajjah indahu al-wasl fa'tamadahu. Wa awrada al-irsala munabbihan ala annahu la ta'thira lahu indahu fil wasl. Di antara alasannya juga bahwa hadis-hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari tersebut ternyata
Ya, ada jalan yang mausul sampai ke Rasulullah. Ada juga jalan yang mursal sampai kepada tabi'in saja. Ya. Atau mauquf misalnya. Ternyata Imam Bukhari lebih mengunggulkan jalan yang mausul, yang bersambung itu. Dan itu yang dipegang oleh Imam Bukhari. Lalu kemudian beliau bawakan lagi jalan yang lain yang mursal tadi, untuk mengingatkan bahwa jalan ini tidak mempengaruhi jalan yang mausul tadi. Ya, artinya itu bukan ilat. Seakan-akan beliau ingin mengingatkan bahwa itu bukan penyakit hadis. Ya. Bisa jadi karena misalnya perawi yang meriwayatkan secara mausul juga ya tak kalah thiqahnya, atau bahkan mungkin lebih thiqah daripada yang meriwayatkannya secara mursal. Wa minha ahadits ta'arada fiha al-waqf war-raf'u. Ya, di antara alasannya juga barangkali hadis-hadisnya tersebut ada jalan yang mauquf cuma sampai sahabat. Ada juga yang jalannya marfu sampai kepada Rasulullah. Dan ternyata Imam Bukhari lebih menguatkan yang marfu, yang sampai ke Rasulullah. Ya, dan beliau kemudian menyebutkan yang mauquf untuk mengingatkan bahwa yang mauquf ini ya tidak mempengaruhi yang marfu tadi. Ya. Wa minha ahadits zada fiha ba'dhu ruwah rajulan fil isnad wa naqasahu ba'dhuhum fayuriduha 'ala al-wajhain haitsu yasihhu indahu anna ar-rawi sami'ahu min shaykhin haddatha bihi an akhar thumma laqiya al-akhar fahaddatha bihi fakana yarwihi 'ala al-wajhain. Di antara tujuan atau alasan Imam Bukhari juga membawakan hadis-hadis tersebut ya berulang-ulang, bahwa terkadang hadis tersebut di dalam sanadnya ada tambahan perawi yang tidak ada pada sanad yang lain. Misal dalam satu hadis sanadnya hanya 4 orang, tapi beliau bawakan lagi sanad lain, tapi sanadnya 5 orang, ada tambahan di tengah-tengahnya. Ya. Tapi menurut Bukhari itu bukan ilat, bukan penyakit yang bisa membuat hadis itu cacat. Kenapa? Karena perawi tersebut mendengar dari si A, ya, secara dari seorang syekh, ya, secara langsung. Kemudian ia mendengar lagi dari syekh yang lainnya, ya, secara langsung juga, yang kemudian setelah itu bertemu. Ya, misalnya yang pertama dari A, dari B, dari C, dari E. Ya, dari A, dari B, dari C, dari E. Kemudian beliau membawakan lagi dari A, dari B, dari C, dari D, dari E. Berarti ada tambahan si D ini. Ya, kok ada tambahan si D? Padahal yang sanad yang pertama C langsung meriwayatkan dari si E. Sanad yang kedua ya dari C, dari D, dari E. Nah, kata Imam Bukhari, ya, kalau memang si C memang bertemu dengan si E, kenapa? Bisa jadi dia pertama mendengarnya dari si D dulu, dari si E. Kemudian setelah itu si C bertemu langsung si E. Ya, sehingga itu bukan penyakit hadis. Wa minha annahu rubbama awrada haditsan an anahu rawihi فيرويه من طريق أخرى مصرحا فيها بالسماع على ما عرف من طريقته في اشتراط ثبوت اللقاء في المعنعن. Ya, di antaranya barangkali beliau membawakan suatu hadis dengan sanad perawi tersebut ya meriwayatkan dengan an fulan an fulan an fulan an fulan dari gitu. Lalu ia meriwayatkan dari jalan lain ya dengan lafaz haddatsana yang menunjukkan langsung mendengar. Ya. Karena memang Imam Bukhari ini syaratnya cukup ketat ya, akhi ya. Karena Imam Bukhari itu untuk hadis mu'an'an beliau mensyaratkan harus thubutul liqa. Walau marrah wahidah harus si perawi si murid itu bertemu dengan gurunya. Itu memang syarat yang beliau syaratkan di dalam sahihnya. Makanya dari sisi sini ya, Sahih Bukhari lebih diunggulkan daripada Sahih Muslim.
Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Kemudian Al-Hafidz melanjutkan, wa amma taqti'uhu lil hadits fil abwab taratan wa iqtisaruhu minhu ala ba'dhihi ukhra fadzalika li'annahu in kana al-matnu qasiran aw murtabitan ba'dhuhu bi ba'dhin wa qad ishtamala ala hukmayn fasa'ida فإنه يعيده بحسب ذلك مراعيا مع ذلك عدم إخلائه من فائدة حديثية. Adapun kata beliau memotong-motong hadis dalam beberapa bab, itu sering beliau lakukan juga. Atau beliau meringkas hadis, ya waqtisaruhu minhu ala ba'dhi ukhra, atau beliau hanya sebatas membawakan sebagian hadis saja, padahal hadis itu kalau dibawakan secara lengkap panjang. Ya, fadzalika, karena kenapa? Jika ternyata matannya itu pendek atau matanya panjang tapi saling bersambung, berhubungan satu sama lainnya dan mengandung dua hukum atau lebih, ya, maka biasanya beliau ulang, ya, sesuai dengan babnya tersendiri dengan faedah hukum yang ditunjukkan oleh hadis tersebut, ya. Namun tetap beliau tidak mengkosongkannya dari faidah hadis. Apa itu? Wa ya iraduhu lahu an syaikhin siwa syaikh alladhi akhrajahu anhu. Itu dengan cara membawa jalan lain. Itulah Masya Allah Imam Bukhari itu tidak mau membawa dua hadis yang sama dengan jalan yang sama. Ya, beliau selalu membawakan dua hadis itu dengan jalan yang berbeda. Ya, subhanallah ya akhi. Dan itu Imam Bukhari adalah memang seorang Jabalul Hifadz, ya, gunungnya hafalan. Ya, ini diantara makna-makna kenapa Imam Bukhari membawakan atau terkadang mengulang-ulang hadis tersebut pada beberapa tempat di dalam kitab sahihnya tersebut. Demikian pula, ya, yang dilakukan oleh para ulama, ya, seperti Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, itu biasanya tidak jauh dari faidah-faidah yang ingin dia berikan di dalam membawakan hadis tersebut. Saya kira cukup dulu, ya, pembahasan qawaidut tahditsnya. Kita lanjutkan dengan pembacaan silsilah hadis dhaifah wal mawdu'ah. Kita masuk hadis yang ke-6. Tanakkabul ghubar fa innahu minhu takunun nasmah. Hendaklah kalian bergelut dengan gubar, ya, yaitu debu, karena darinya ia tercipta nasmah, itu manusia. Hadis ini kata Syekh Albani, la a'lamu lahu asla. Aku tidak mengetahui hadis ini ada asalnya. Disebutkan oleh Ibnu Athir dalam, ya, kitab An-Nihayah dan menyebutkan hadis tersebut, dan aku tidak mengetahui akan adanya asal secara marfu'. Dan Ibnu Sa'ad meriwayatkan dalam At-Tabaqatul Kubra dengan sanadnya, wa qala Abdullah bin Salih Al-Misri dari Harmalah bin Imran, dari orang yang menceritakan kepada mereka, ya, majhul di sini, tidak diketahui siapa dia, dari Ibnu Sandar, ya, maula Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Amr bin Al-As datang bersama Ibnu Sandar, bersama mereka. Dan adalah Ibnu Sandar dan beberapa orang bersamanya berjalan di hadapan Amr bin Al-As, sehingga menimbulkan debu yang berterbangan. Ya. Faja'ala Amr tarfa imamati ala anfihi. Ya, kemudian beliau pun menjadikan ujung sorbannya tersebut, ya, untuk menutupi hidungnya. Lalu kemudian beliau berkata, ittaqul ghubar, ya, hati-hati dengan debu. Fa innahu awshak syai'un dukhulan wa ab'adahu khurujan. Ya, karena debu itu, kata beliau, sangat cepat masuk dan susah keluar. Wa idza waqa'a 'ala ri'ah yasara nasmah, dan kalau sudah masuk ke mana? Ke paru-paru, jadilah ia nasmah. Ya. Artinya sebuah makhluk, ya, bikin penyakit begitu. Kata beliau, riwayat ini mauquf,
dan juga sanadnya tidak sah. Kenapa? Ya, karena Ibnu Sa'ad di sini menjadikannya mu'allaq. Beliau hanya berkata waqala Abdullah bin Salih al-Misri, dan ini mu'allaq. Tidak disebutkan oleh Ibnu Sa'ad ya sanadnya kepada Abdullah bin Salih al-Misri. Yang kedua, Abdullah bin Salih al-Misri juga dhaif. Ya. Dan yang ketiga, ya perantara antara Ibnu Harmalah dan Ibnu Sandar juga tidak disebut siapa dia, majhul. Sehingga ya akhi, hadis ini dengan sanad tadi ya tanakkabul ghubar fa innahu minhu takunun nasma adalah hadis yang tidak ada asalnya. Hadis yang ketujuh kata beliau isnatan la taqrabhuma, dua perkara jangan kamu dekati dia. Asyirku billah wal idraru bin nas, mempersekutukan Allah dan memberikan mudarat kepada manusia. Ya. Disebutkan oleh Al-Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin ya, dengan lafaz khaslatan laisa fawqahuma syai'un minasyarr. Asyirku billah wa dharru li ibadillah wa khaslatan laisa fawqahuma syai'un minal birr. Al-imanu billah wa naf'u li ibadillah. Ada dua perangai yang tidak ada yang lebih buruk dari keduanya. Yang pertama syirik, mempersekutukan Allah, dan yang kedua memberikan mudarat kepada hamba-hamba Allah. Dan ada dua perangai yang tidak ada kebajikan yang melebihi keduanya. Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua memberikan manfaat kepada hamba-hamba Allah. Syekh Albani berkata, ya la yu'raf lahu aslun. Hadis ini tidak ada asalnya. Walaupun maknanya betul. Dari mana kita tahu maknanya betul? Ya dari kita lihat hadis-hadis yang menunjukkan bahwa syirik itu merupakan dosa yang paling besar, ya. Juga memberikan mudarat kepada manusia pun juga termasuk kezaliman. Namun, ya untuk kita katakan bahwa ini hadis dan sabda Rasulullah tidak boleh. Kenapa? Karena hadis ini tidak ada asalnya, tidak ada sanadnya ditemukan di dalam kitab-kitab para ulama. Oleh karena itu Al-Iraqi di dalam Takhrij Ihya Ulumuddin berkata, "Dzakarahu sahibul Firdaus min hadits Ali wa lam yusnidhu waladuhu fi musnadihi." Ia disebutkan oleh sahibul Firdaus dari hadis Ali, tapi ia tidak menyebutkan sanadnya. Ya, enggak disebutkan sanadnya. Berarti kalau tidak ada sanadnya, ya demikian bahwa As-Subki ya memasukkan dalam hadis-hadis yang tidak ditemukan sanadnya di dalam kitab Ihya Ulumuddin, sehingga di sini la aslalahu, tidak ada asalnya. Hadis yang ke-8, hadis ini cukup masyhur, sering kali dibawakan oleh para khotib, yaitu i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Beramalah untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selama-lamanya, dan beramalah untuk akhiratmu seakan-akan kamu akan mati besok. Hadis ini ya secara marfu tidak ada asalnya, artinya bukan dari sabda Rasulullah SAW. Namun, ia diriwayatkan oleh Ibnu Qutaibah dalam Gharibul Hadits secara mauquf. Beliau berkata, haddatsani As-Sijistani, haddatsana Al-Asma'i, an Hammad bin Salamah, an Ubaidillah bin A'i bin Al-Aizar, an Abdullah bin Amr annahu qala fa dzakarahu mauqufa. Ya, dari jalan As-Sijistani, haddatsana Al-Asma'i, dari Hamad bin Salamah, dari Ubaidullah bin Al-Aizar, dari Abdullah bin Amr, ya, beliau mengatakan demikian. Beliau mengatakan, ya, beramalah untuk duniamu seakan-akan kamu hidup ya untuk selama-lamanya, dan beramalah untuk akhiratmu seakan-akan kamu akan mati besok. Namun di dalam sanadnya ada Ubaidullah bin Al-Aizar. Kata beliau, saya belum menemukan biografinya. Ya, namun dalam tarikh Bukhari dan Jarh wa Ta'dil disebutkan ya bahwa Ubaidullah bin Al-Aizar ini dianggap thiqah oleh Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Ya, dan dia meriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri sehingga sanadnya terputus. Ya, sebab di sini dikatakan Ubaidullah bin Al-Aizar dari Abdullah bin Amr. Ya, sementara ya Ubaidullah ini tidak bertemu dengan sahabat, berarti sanadnya terputus. Ya. Dan ini dikuatkan lagi dengan yang ada dalam Zawaid Musnadul Harith. Disebutkan bahwa Abu Ubaidullah bin Al-Aizar berkata,
aku bertemu dengan seorang syekh di Ramal, ia dari seorang Arab Badawi yang sudah tua. Ya, aku berkata, aku bertemu salah seorang dengan sahabat. Apakah engkau bertemu dengan salah seorang sahabat Rasulullah? Ia berkata, iya. Siapa dia? Dia berkata, Abdullah bin Amr bin Al-As. Ini menunjukkan sehingga sanadnya terputus. Ya. Dan telah diriwayatkan secara marfu, dikeluarkan Imam Bukhari Al-Baihaqi dalam sunannya dari jalan Abu Salih. Haddatsana Al-Laits an Ibni Ajlan an Maula li Umar ibn Abdul Aziz an Abdullah ibn Amr ibn Al-As an Rasulullah annahu qala fadzakarahu fi tamami haditsin awwalahu in hadha ad-din matin fa'awghil fihi birifqin wa la tubghid ila nafsika ibadata rabbik fa innal mumbattala safran qata' wa la dhahran abqa fa'mal 'amala imri'in yadhunnu an lan yamuta abada wahdhar hadhara imri'in yakhsha an yamuta ghada. Imam Baihaqi meriwayatkan dari jalan Abu Salih, ya haddatsana Al-Laits dari Ibnu Ajlan dari Maula, ya dari Umar bin Abdul Aziz dari Abdullah bin Amr bin As. Di situ ada lafaz beramalah, ya dengan amalan yang menyangka bahwa dia akan mati, ya dan waspadalah, ya dengan kewaspadaan dan di mana ia akan khawatir akan mati besok. Tapi sanad hadis ini juga ada dua ilat. Yang pertama, Maula Umar bin Abdul Aziz majhul, nggak ada ketahui siapa dia. Abu Salih dhaif, lemah. Ya. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Maka dari itu, ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Hadis dengan lafaz i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada, beramalah untuk duniamu seakan-akan kamu itu akan hidup selamanya, ya. Dan beramalah untuk akhiratmu seakan-akan kamu akan mati besok. Itu hadis yang tidak ada asalnya secara marfu. Dan secara mauquf juga sanadnya lemah. Ya. Namun memang secara makna betul, tapi tidak boleh dikatakan bahwa ini sabda Rasulullah SAW. Ya, tidak boleh dikatakan bahwa itu termasuk sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab kalau kita katakan itu sabda Rasulullah, berarti kita termasuk orang yang berdusta atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu alam. Saya kira cukup. Ya. Jazakallahu khairan, mengucapkan kepada Al-Ustaz Abu Yahya Badrus Salam atas materi dan pembacaan hadis-hadis dhaif yang terdapat dalam kitab yang dibacakan dari kitab Silsilah Hadis Dhaifah yang disusun itu oleh Syekh Albani rahimahullahu ta'ala. Kemudian kami berikan kesempatan bagi Anda untuk bertanya secara langsung. Silahkan di line telepon 0218236543. Kami sampaikan kembali di 0218236543. Dan untuk pertanyaan pesan singkat Anda bisa sampaikan di 0819896543. Kami akan berikan kesempatan yang pertama untuk Anda yang ingin bertanya. Silakan di line telepon. Kami berikan kesempatan. Tafadhol. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Dengan Pak Iskandar. Pak Iskandar di mana, Pak? Di Cinere. Silahkan, Pak. Ini ada dua pertanyaan. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini Ustaz, ya kalau umpamanya itu kan ada yang mengatakan talak itu dibenci Allah. Talak itu halal tapi dibenci Allah, itu hadisnya sahih apa enggak? Pertanyaan yang kedua, mengenai perkataan Sayyidina, Ustaz, ada hadisnya yang sahih enggak tuh? Itu kan kadang-kadang ada yang mengucapkan dan ada yang enggak gitu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Pak Iskandar. Silakan, Ustaz. Hadis yang pertama tadi yaitu Abu Abdul Halal ilallah at-talaq, ya. Halal yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah talak. Itu hadis yang dhaif, dikeluarkan oleh Abu Daud di dalam sunannya. Dari periwayatan Muhammad bin Khalid, dari Ma'ruf bin Wasil, dari Muharib bin Disar, dari Ibnu Umar, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ya, dan beliau berkata, la alamu rawahu an Ma'ruf illa Muhammad bin Khalid wa huwa mimman yuktabu hadithuhu. Ya, aku tidak mengetahui ada yang meriwayatkan dari Ma'ruf kecuali Muhammad bin Khalid. Ya. Dan dia termasuk orang yang boleh ditulis hadisnya, kata Syalbani, dan dia dianggap thiqah oleh Ad-Darqutni. Akan tetapi sanadnya muttarib. Ya, sanadnya guncang. Ya, karena disebutkan dalam sanad tersebut dia meriwayatkan demikian. Sementara ya di kali lain ia meriwayatkan dari Murrah dari Al-Waddah dari Muharib bin Dithar. Ya. Karena adanya ittirab di dalam sanad, sehingga hadis ini adalah hadis yang dhaif, tidak bisa dijadikan hujjah. Adapun Sayyidina di dalam lafaz-lafaz salawat, saya belum menemukan sampai hari ini ya para perawi hadis ketika menyebutkan salawat-salawat yang ada di dalam salat, ya, seperti salawatnya Ibnu Mas'ud, ya, salawat yang diriwayatkan oleh para ulama para perawi, para sahabat Rasulullah SAW, itu tidak ada satupun para ulama hadis yang menambahkan dengan lafaz Sayyidina. Ya. Sebab kalau kita tambahkan berarti kita menambahkan sesuatu yang tidak ditambahkan oleh para sahabat, tidak pula para tabi'in, tidak pula para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Hatta Imam Bukhari, Imam Muslim, kalau kita baca kitab-kitab mereka tidak menambahkan lafaz Sayyiduna itu. Ya, maka ya kalau kita menambahkan secara sengaja, ya khawatirnya kita termasuk berdusta atas nama Rasulullah SAW. Kenapa? Karena menambahkan sebuah lafaz yang tidak pernah diucapkan oleh Rasulullah dan tidak pula diriwayatkan oleh para sahabat. Nah. Baik, Ustaz. Ada pengucapan di luar ibadah atau di luar salat, apakah tetap dilarang? Kalau kita menyebutkan Rasulullah, ya selain di salawat ataupun yang lainnya, kita katakan Sayyiduna Muhammad SAW, ya saya katakan boleh-boleh saja. Walaupun demikian itu bukan kebiasaan salafun salih. Ya, para salafus salih dari kalangan sahabat, para tabi'in, mereka seringnya menyebutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahkan ketika Rasulullah SAW dipanggil oleh sebagian kaum Quraisy dengan mengatakan, Anta sayyiduna wa ibnu sayyidina, engkau adalah sayyid kami dan anak dari sayyid kami. Apa kata Rasulullah? As-sayyid wallah, as-sayyid itu hanyalah Allah. Ya, seakan-akan beliau tidak suka untuk dipanggil dengan seperti itu. Nah, jazakallahu khair atas jawabannya, Ustaz. Kembali kita berikan kesempatan untuk yang kedua, ada Ummu Aisyah di Cibarusah. Silakan, Ummu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, boleh tidak memperbanyak atau mengkopi VCD-VCD Islami seperti murotal atau ceramah yang kita beli, kita kopi ke dalam laptop atau HP, padahal di situ ada tulisan dilarang mengkopi atau memperbanyak. Apa hukumnya, Ustaz? Nah, itu saja, Ummu. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Silakan. Ini termasuk perkara yang dilarang oleh para ulama. Kenapa? Karena memberikan mudarat kepada siapa? Kepada yang memproduksinya. Dia sudah capek-capek memproduksi, sudah mengeluarkan dana yang cukup besar, gara-gara kita copy seenaknya. Ya, kemudian apa yang terjadi? Ya, hancur pasaran. Akhirnya kita menzalimi dia. Ya. Maka seperti ini ya telah difatwakan oleh para ulama dalam masalah ini, terutama dari Lajnah Daimah, bahwa itu tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam. Dan sebagai tambahan mungkin ada beberapa pertanyaan yang sama. Bagaimana menempatkan kajian atau ceramah ke situs tertentu tanpa adanya konsultasi atau izin dari pihak yang merekam atau ustadz itu sendiri, kemudian ditempatkan begitu saja agar orang lain bisa memanfaatkan? Apakah ini sama hukumnya? Jazakallahu khair. Tidak diperkenankan hal tersebut. Kenapa demikian? Karena bisa jadi seorang ustadz ya menyampaikan itu di majelis khusus, sehingga ya tidak cocok untuk disampaikan untuk khalayak umum. Atau yang kedua, si ustadz tersebut belum sempat mengedit, ada kata-kata yang mungkin harus diluruskan atau yang lainnya. Maka dari itu, siapa saja yang ingin memposting ya ceramah seorang ustadz, baik di YouTube atau di mana di internet, wajib dia memberitahu dulu si ustadz tersebut. Ya, supaya apa? Ya, ini berhati-hati. Ya, jangan sampai kemudian
ia membawakan ternyata itu tidak diizinkan oleh si ustaz tersebut, ini tidak benar dan tidak adab. Ya, Allahu a'lam. Baik, jazakallahu khair atas jawabannya. Dan kita berikan kesempatan ketiga bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Silahkan di 0218236543. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Ini dari Yuli, Pak. Ustaz. Di mana? Di mana, Afwan, di mana? Di Bekasi. Baik, silakan. Mau nanya nih, Pak. Saya kan kalau ini pulang malam, sedangkan saya mau sholat tarawih, tapi mau berjamaah tidak bisa. Bagaimana tuh, Pak? Baik. Itu saja, Bu. Tadi dulu, maaf. Terus kadang saya kan pengen tahajud, Pak. Mohon maaf, radio monitornya dikecilkan, ada feedback supaya jelas pertanyaannya. Taib, diulangi kembali, silakan. Oh ya. Saya kan mau sholat tahajud, pingin sholat tahajud, sedangkan kalau berjamaah kan sudah termasuk witir ya, Pak ya. Itu gimana, Pak Ustadz? Apa saya gimana ya, Pak? Ya, kita paham ya. Itu saja, Umum. Oh ya, terima kasih ya, Pak. Afwan, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Apa maksudnya katanya? Pertanyaan pertama, ketika berpergian kemudian tidak sempat mengikuti jamaah salat tarawih di masjid, bagaimana untuk salat tarawih bagi wanita? Yang kedua, untuk tahajud apabila kita sudah witir bersama imam, Ustaz. Pertama, bahwa seorang wanita yang paling baik adalah salat di rumahnya saja. Karena Rasulullah SAW sabda, wa buyutuhunna khairun lahunna. Ya, rumah mereka itu lebih baik buat mereka. Tapi kalau dia mau pergi sholat tarawih berjamaah di masjid misalnya, tidak apa-apa. Ya, untuk mendapatkan keutamaan misalnya sholat bersama imam sampai selesai itu mendapatkan seakan-akan sholat semalam suntuk. Ya, maka itu keutamaan. Silahkan dia pergi, tapi dengan syarat kata para ulama. Yang pertama, dia tidak boleh tabaruj, ya, tidak boleh memakai wangi-wangian yang bisa memfitnah para laki-laki. Ya, dan tidak boleh terjadi ikhtilat, ya, campur baur antara laki-laki dan perempuan. Maka ini tidak diperbolehkan dan tidak diperkenankan. Kemudian kalau ternyata dia sudah sholat bersama imam, ya, witir, saya mau sholat tahajud lagi, ya, apakah perlu sholat witir lagi? Kita katakan tidak, karena Rasulullah SAW sabda la witrani fi lailah, ya, tidak boleh ada dua witir dalam satu malam, ya. Jadi kalau kita mau sholat tahajud malamnya, lebih baik witirnya nanti aja, diakhirkan. Ya, tapi kalau kita mau pengen dapat keutamaan sholat semalam suntuk, cukup dengan imam. Makanya disebutkan dalam riwayat Nasai dalam Sunan Al-Kubra, ketika Rasulullah SAW sholat 3 malam berturut-turut itu, ya, setelah selesai sholat Anas berkata, ya Rasulullah, bagaimana kalau kita sisa waktu malam ini kita gunakan kembali untuk sholat? Ya, kata Rasulullah SAW, man qama ma'al imani hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa yang sholat bersama imam sampai selesai, dituliskan untuknya seakan-akan sholat semalam suntuk. Artinya cukup, sudah kita cukupkan dengan sholat bersama imam, itu sudah cukup. Ya, buktinya Anas bin Malik ketika mengusulkan ke Rasulullah, bagaimana kalau sisa waktu ini kita gunakan untuk sholat sunnah lagi? Kata ya Rasulullah, ya, siapa yang sholat bersama imam sampai selesai, maka seakan-akan ia sholat semalam suntuk. Artinya sudah cukup itu dengan bersama imam. Ya, jadi tidak perlu kita sholat tahajud lagi. Allahu a'lam. Nah. Baik, jazakallahu khairan, Ustaz. Kami berikan kesempatan kembali dan sudah ada Ibu Lia di Jakarta. Silakan, Ibu. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini mau menanyakannya, selama ini kan saya sholatnya itu mulai dari kecil tuh, mulai dari SD lah ya, pakainya itu Pak Ustaz, ini wajah tuh wajihiyalillazi itu ya Pak. Ini padahal saya baca di salah satu bukunya di Bogor kemarin tuh, tapi kayaknya dari Ustaz Yazid yang nggak salah Pak Ustaz, itu nggak ada pakai gitu. Iya. Gimana sholat saya selama itu Pak Ustaz sampai sekarang? Iya, baik, itu saja ya. Umum. Halo, terus yang kedua gini Pak Ustaz, kalau kita tidak sempat untuk salat tarawih gitu ya, tapi kita nanti dekat-dekat mau masak-masak gitu baru salat salat malam, salat tarawihnya gitu Pak. Itu niatnya gimana, tarawih atau tahajud gitu Pak Ustaz ya? Baik,
Itu saja. Demikian pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Tafadhol. Hadis tentang wajah tu doa istiftah ya. Dengan wajah tu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Ya inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu sebetulnya hadisnya sahih. Cuma ya sayangnya di masyarakat kita itu mencukupkan dengan sampai wa ana minal muslimin, udah sampai situ. Ini sebuah kesalahan. Ya, sementara hadis tentang wajah itu panjang sekali. Yang kalau sampai wa ana minal muslimin itu bisa dikatakan baru setengahnya atau bahkan baru sepertiganya. Ya, baru sepertiganya. Di mana disebutkan dalam hadis itu dalam riwayat Abu Daud ya, dari Ali bin Abi Thalib adalah Rasulullah SAW apabila bangun untuk sholat beliau bertakbir kemudian berkata wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardi fatara as-samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ya. Allahumma antal maliku la ilaha illa anta rabbi wa ana abduk zalamtu nafsi wa ataraftu bidhanbi faghfirli dhunubi jami'a. La yaghfiru dhunuba illa ant wahdini li ahsanil akhlaq. La yahdini li ahsaniha illa ant wasrif anni sayyi'aha. La yasrifu sayyi'aha illa ant labbaik wa sa'daik. Wal khairu kulluhu fi yadaik wa syarru laysa ilaik wa ana bik wa ilaik tabarakta wa ta'alaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai situ. Ya. Nah, kebanyakan di masyarakat itu menggabungkan dua doa istiftah. Ya, Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhiya. Ini Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallahi bukratan wa asila sendiri sebenarnya hadis sendiri dan doa istiftah sendiri. Kemudian wajjahtu itu dibaca sampai wa ana awwalul muslimin, ini enggak lengkap. Makanya ya kesalahannya dari dua sisi. Sisi yang pertama ya merangkap atau menggabung dua doa istiftah yang saling berdiri sendiri. Yang kedua membaca doa istiftah yang wajah itu tidak lengkap. Ya. Allahu a'lam. Nah. Baik, jazakallah khair Ustaz. Dan pertanyaan yang kedua tadi Ustaz, ketika tidak sempat salat tarawih kemudian diakhirkan di tengah malam, apa nih Ustaz, tarawih atau qiyamul lail? Tarawih sebetulnya qiyamul lail juga. Tidak ada bedanya antara tarawih dengan tahajud. Cuman tarawih itu menjadi sebuah nama yang masyhur untuk di bulan Ramadan. Jadi ya, kita niatnya sholat tarawih ataupun niat sholat tahajud tidak ada bedanya dan tidak berpengaruh. Allahu a'lam. Nah. Baik. Selanjutnya kami akan angkat beberapa pertanyaan dari pesan singkat yang sudah cukup banyak masuk. Dari Ummu Zahidah di Pamulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana korelasi antara kedua hadis tentang keutamaan salat tarawih bersama imam di masjid hingga imam selesai pahalanya seperti salat semalam suntuk? Apakah ini juga berlaku untuk para wanita? Dan bagaimana hadis yang berbunyi sebaik-baik tempat bagi wanita adalah salat di rumahnya? Sementara kami para wanita juga ingin mendapatkan keutamaan salat tersebut. Salat tarawih bersama imam, mana yang lebih utama bagi wanita Ustaz? Tetap salat di rumahnya atau di masjid? Jazakallah khair. Perhatikan ya ikhwah ya. Salat wajib berjamaah itu lebih utama daripada salat tarawih berjamaah. Yang sholat wajib berjamaah saja ternyata wanita lebih utama sholat di rumah ya, walaupun tanpa berjamaah sendirian, apalagi yang sholat tarawih yang sifatnya sunnah. Maka dari itu ya, kalau si wanita tersebut sholat sendirian di rumah ya, maka itu lebih utama ya. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khair. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari Endang di Kerawang. Ustaz, apakah sahih hadis yang menerangkan bahwasanya di bulan Ramadan pintu-pintu langit dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup dan setan itu diikat? Tambahan kembali, apakah yang dimaksud dengan diikat itu Ustaz? Apakah hakiki atau maknawi? Jazakallahu khair.
Hadis itu sahih diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dalam sahihnya. Hadis itu hasan, sanadnya hasan, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi di dalam jami'nya. Adapun yang dimaksud dengan diikat, kita wajib imani bahwa diikat itu secara hakiki. Tidak boleh kita palingkan makna ikat di situ kepada makna yang lain kecuali dengan dalil, dan tidak ada dalil. Maka dari itu ya kita imani saja bahwa para syayatin itu diikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun bagaimana cara mengikatnya kita tidak tahu. Nah. Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Kembali kita angkat kembali dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fik dari Abu Abdurrahman di Karawang berkenaan dengan masalah sholat Ustaz. Meletakkan tangan di bawah pusar ketika bersedekap saat sholat, apakah ada dalil yang sahih dan bagaimana sesuai contoh Rasulullah Ustaz? Apa? Meletakkan tangan ketika bersedekap ya di bawah pusar. Hadis yang menyebutkan tentang itu adalah hadis yang sangat lemah sekali. Demikian pula yang disebutkan di pusar juga sangat lemah. Yang sahih hanya tidak ada saja diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah di dalam sahihnya, ya dari hadis Wa'il bin Hujr bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya apabila salat beliau meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya di atas dadanya. Dan itu hadis sahih karena mempunyai syahid dari hadis Taus, sehingga ya itu yang sahih. Adapun yang di atas perut dan di bawah perut itu semua riwayat-riwayat yang tidak sahih. Nah. Baik, kita angkat kembali dari pesan singkat dari Darus Desember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah hadis-hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim semuanya sahih? Lalu kenapa hadis yang dikeluarkan selain keduanya ada yang dhaif kemudian dikeluarkan? Apakah pada tahun berapa Imam Bukhari dan Muslim itu hidup? Jazakallahu khair. Imam Bukhari wafat pada tahun 256 Hijriah, sehingga beliau masuk dari ulama abad ketiga Hijriah, dan beliau bertemu dengan para ulama ul-kibar seperti Imam Ahmad bin Hanbal dan yang selevel dengannya, Ali ibn al-Madini dan yang lainnya. Al-Imam al-Bukhari rahimahullah diberikan oleh Allah kecerdasan yang luar biasa, hafalan yang luar biasa, dan itu diakui oleh seluruh ulama, kefiqahan beliau subhanallah. Ya, maka Imam Bukhari kemudian menulis hadis di dalam sahihnya. Ya, menulis hadis-hadis dan ternyata beliau sudah memperlihatkan bukunya tersebut ke banyak ulama, dan para ulama mengakui akan kesahihan hadis-hadis yang ada dalam Sahih Bukhari kecuali beberapa hadis saja. Ya. Dan Imam Muslim pun demikian, ya, diakui oleh para ulama akan kepiawaian beliau di dalam ilmu hadis. Ya, dan Bukhari dan Muslim ini dua buku yang Masya Allah diakui oleh para ulama dari zaman ke zaman akan kesahihan hadisnya, kecuali ahruf, ya, beberapa hadis yang dinilai oleh sebagian ulama ya dianggap cacat. Oleh karena itu At-Tabrani ya menulis buku tentang kritik terhadap Sahih Bukhari dan Muslim. Ada sekitar 200 hadis yang beliau kritik dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ya, di antaranya dalam Sahih Bukhari itu ada 80 hadis, sisanya dalam Sahih Muslim. Namun kemudian ya kritikan At-Tabrani ini dibantah oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitab beliau Hadis Sari, ya, hadis demi hadis, dan beliau mengakui bahwa ya ada sekitar 4 hadis yang Ad-Darqutni, ya, Al-Imam Ad-Darqutni ya mengakui bahwa ada sekitar 4 hadis Ad-Darqutni dalam hal ini beliau ya benar, ya. Akan tetapi karena kemasyhuran Sahih Bukhari dan Muslim ini, maka ya keduanya adalah merupakan kitab yang paling sahih setelah Al-Quranul Karim. Tentunya ya hadis-hadis yang memang telah ternyata dinyatakan oleh para ulama sebelum kita jauh-jauh hari sudah dinyatakan akan kelemahannya, kita berusaha untuk tidak mengamalkan atau mengetahuinya juga. Allahu a'lam. Mungkin nanti insyaallah kita akan lihat ya ada beberapa mungkin hadis-hadis yang dikritik oleh para ulama. Nah. Baik, jazakallahu khairan. Kita angkat kembali pertanyaan berikutnya dari Abu Ihsan di Jati Padang. Ustaz, tadi khatib menyampaikan bahwasanya Rasulullah menjelaskan keutamaan salat tarawih
tiap-tiap malam kepada sahabat Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Dari tarawih malam pertama dan salat tarawih malam ke-29 pahalanya seperti 1000 kali menunaikan haji. Apakah hadis yang menyebutkan keutamaan ini sahih saja? Jazakallahu khair. Hadis itu batil, dibuat-buat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya, terlebih matanya juga sangat mungkar dan aneh. Bagaimana salat tarawih melebihi 1000 kali haji? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, dan di antara kata para ulama tanda sebuah hadis itu batil, palsu, amalannya ringan tapi pahalanya luar biasa. Maka ya hadis ini juga tidak ditemukan dalam kitab-kitab para ulama seperti Sunan Abu Dawud atau Kitabus Sittah ataupun yang lainnya. Ya, kitab-kitab para ulama yang bisa dijadikan sandaran. Wallahu a'lam. Nah. Jazakallahu khair Ustaz. Satu pesan singkat kembali kita angkat sebelum dari telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, dalam hadis Rasul menyebutkan bahwasanya siapa yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah maka tidak akan tersesat. Namun bagaimana kenyataannya kita dapatkan ada beberapa kelompok atau aliran yang secara nyata atau jelas bertentangan atau disesatkan oleh para ulama, padahal ketika ditanya mereka berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Apa yang salah dari keyakinan ini saja? Jazakallahu khair. Ya akhi, ya, kita harus memahami makna berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah itu maksudnya apa. Tentunya kita harus melihat juga ya hadis-hadis yang lain yang menjelaskan tentang makna itu. Ya, seperti misalnya ketika Rasulullah SAW menyampaikan akan munculnya perpecahan, bahwa umat Islam akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Rasulullah menyebutkan bahwa yang selamat hanya satu golongan. Siapa dia? Ma'ana alaihi wa ashabi, siapa yang aku dan para sahabatku di atasnya. Ini memberikan sinyal kepada kita ya bahwa berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah itu harus dengan pemahaman generasi yang paling baik, yang telah diakui ya oleh Allah dan Rasulnya, akan bahkan dipuji oleh Allah dan Rasulnya. Ya, yaitu pemahaman para sahabat Rasulullah SAW. Demikian pula Rasulullah memuji 3 generasi. Ya, sebaik-baiknya manusia kata Rasulullah generasiku, kemudian setelahnya, kemudian setelahnya. Yang juga Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk mengikuti para ulama. Maka dari itu akal Islam, ya siapa saja yang berpegang, yang memahami kembali kepada Al-Quran dan hadis maksudnya menurut pemahaman dia, tanpa melihat bagaimana para sahabat menafsirkan, bagaimana para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan para ulama yang telah diakui keilmuannya, ya, yang mengikuti manhaj para sahabat, pasti ya orang yang memahami sendiri dengan tanpa merujuk para ulama akan tersesat jalannya. Ya. Sebab untuk memahami Al-Quran dan hadis ini pun butuh kepada ilmu alat, penguasaan terhadap bahasa Arab yang cukup, penguasaan terhadap kaidah-kaidah usul fikih, kaidah fikih, penguasaan juga terhadap pemahaman yang benar, ya, sabab-sabab wurudnya, sabab nuzulnya dan yang lainnya yang merupakan ilmu-ilmu alat untuk memahami Al-Quran dan hadis. Ya, maka dari itu kenapa kita para ulama ya ketika mengatakan sesat tapi ternyata mereka mengatakan kami juga Al-Quran dan hadis? Jawabnya karena mereka memahami Al-Quran dan hadis sesuai dengan pemahaman mereka sendiri tanpa melihat bagaimana pemahaman para sahabat, itu yang terutama. Ya Allah. Nah. Baik, jazakallahu khair. Dan ini menjawab beberapa pertanyaan yang masuk. Kita angkat kembali dari pendengar di rumah. Ada Bapak Heru di Sawangan. Silakan Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau tanya hadis riwayat Muslim yang menjelaskan tentang sholat iftitah, apakah hadis itu sahih? Bagaimana jika diterapkan sebelum sholat tarawih, apakah benar seperti itu pemahamannya? Ya, jazakallahu khair atas pertanyaannya. Pak Heru, silakan. Disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah SAW apabila sholat tahajud membuka sholatnya dengan 2 rakaat yang ringan. Ya, mungkin itu maksudnya. Ya. Jadi kalau misalnya kita mau buka sholat tahajud ya dengan 2 rakaat yang ringan dulu, setelah itu kita sholat tahajud, maka itu memang ada contohnya gitu, dan dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah. Baik, dengan menyambung pertanyaan Pak Heru, ada pertanyaan di pesan singkat. Apabila itu dipraktekkan dalam salat tarawih secara berjamaah, apakah ini dibenarkan syariat ini? Jazakallahu khair. Allah tidak tahu. Baik, kita berikan kesempatan kembali bagi pendengar Roja yang ingin bertanya secara langsung di 0218236543.
Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Dengan hamba Allah di Jakarta, Pak Ustaz. Silakan. Ini menyambut pembicaraan tadi, Pak Ustaz. Kebetulan anak suka merekam ceramah-ceramah Pak Ustaz Badrul Salam gitu. Jadi anak juga meminta izin gitu. Maksud kegunaannya begini, Pak Ustaz. Karena kadang-kadang kalau kita dengar langsung tidak saya rekam, ada yang misalkan contoh hadis riwayat Muslim seperti itu. Ustaz merujuk halaman sekian nomor sekian, kan anak juga mesti merujuk lagi gitu. Kalau enggak direkam, takut-takut lupa gitu. Nah. Mungkin itu ada doa-doa gitu, doa kita hafalkan gitu. Saya minta izinnya gitu. Kedua, pertanyaan saya, apakah pernah saya dengar hadis ada Rasulullah melakukan peperangan Badar atau apa? Perang Badar atau apa seperti itu. Kemudian sampai ada sahabat bertanya, kemudian Rasulullah bertanya lagi, ada peperangan yang lebih besar yaitu melawan hawa nafsu, hadis itu sahihkah gitu. Baik. Itu saja, Pak? Iya. Iya, afwan. Jazakallahu khair atas jawabannya. Pertanyaannya silakan, Ustaz. Tentang masalah yang pertama tadi ya, antum merekam kajian ana untuk pribadi antum dan untuk ya antum kurujuk kembali kepada buku-buku aslinya, alhamdulillah nggak masalah. Tapi kalau untuk antum sebarkan ke orang lain, ya nantilah diperiksa dulu. Terkadang ada kata-kata yang kita ini salah ngomong gitu, ya, atau ternyata salah karena yang namanya hafalan kan terkadang suka berkhianat ya, ya. Ketika hafalan kita suka berkhianat, akhirnya salah. Nah, kalau memang antum ingin mencek kembali ya tentang keabsahan atau keakuratan apa betul ada dalam riwayat ini dan itu, maka ya silakan, dan itu sangat terima kasih sekali ya kalau ternyata kemudian saya ada kesalahan kemudian diberikan atau diingatkan. Ya. Adapun hadis yang kedua tadi, roja'na milal jihadil akbar ya ilal jihadil asghar, hadis itu seingat ana adalah hadis yang lemah. Ya. Seringkali digunakan oleh orang-orang tasawuf ya untuk menepis jihad yang sifatnya perang. Sebetulnya masalah jihad perang itu memang ada syarat-syaratnya. Ya. Di mana syarat jihad perang itu harus ada imam, ada daulah dan yang lainnya. Ya, selama jihad itu adalah merupakan jihad yang talabi. Adapun jihad difa'i, maka pada waktu itu ya tidak disyaratkan para ulama karena itu sifatnya membela diri. Yang jelas ya, hadis tadi adalah hadis yang lemah, yang saya ingat, dan coba nanti insyaallah saya akan lihat lagi sebab kelemahannya apa. Nah. Baik, jazakallahu khair. Kita berikan kesempatan kembali dari telepon di 0218236543. Silakan. Halo. Baik, terputus, kami angkat terlebih dahulu dari pesan singkat. Ustaz, tadi dikatakan bahwasanya barang siapa yang sholat bersama imam sampai selesai maka akan mendapatkan salat malam semalam suntuk. Lalu apa yang bisa kita lakukan ketika kita terbangun di tengah malam di bulan Ramadan selain daripada menunaikan ibadah salat? Jazakallahu khair. Mungkin bisa kita lakukan dengan cara membaca Al-Quran, ya. Kita habiskan waktu kita untuk mentadaburi Al-Quran, membaca kitab-kitab tafsir, ya, bagaimana para ulama menafsirkan ayat tersebut, ya, ayat-ayat, dan kita kemudian juga memahaminya. Itu Masya Allah luar biasa. Ya, terlebih Rasulullah SAW di setiap malam bulan Ramadan beliau tadarus bersama malaikat Jibril, ya, mempelajari Al-Quranul Karim. Nah. Baik, demikian Ibu Aida di Bondowoso. Kita angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tolong jelaskan hadis tentang tarawih yang 4 rakaat 1 salam, apakah boleh? Terus kalau 4 1 salam duduk tahiyatnya iftar serta tawaruk. Jazakallahu khair. Untuk yang 4 rakaat, maka telah ada riwayat yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis sahihah bahwasanya Rasulullah SAW pernah salat qabliyah zuhur 4 rakaat dengan sekali salam dan 2 tahiyat. Itu menunjukkan bahwa untuk salat sunnah yang 4 rakaat
boleh dilakukan dengan dua cara. Cara yang pertama yaitu 2 rakaat, dan ini yang paling utama. Ya, ini yang paling utama. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, salatul laili wan nahari mathna mathna. Salat waktu malam dan waktu siang itu 2 rakaat. Artinya pada asalnya demikian. Yang kedua yaitu boleh dengan 4 rakaat, tapi ya dengan sekali salam, tapi dengan 2 kali tahiyat. Dengan 2 kali tahiyat berdasarkan hadis yang saya sebutkan tadi ya, yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis sahihah, bahwasanya Rasulullah SAW pernah sholat qobliyah zuhur kalau tidak salah, seingat saya, ya 4 rakaat dengan sekali tahiyat, dengan sekali salam 2 kali tahiyat. Tahiyat awal di rakaat kedua dan tahiyat akhir di rakaat keempat. Ya, hadis ini sahih. Kalau ada orang berkata, bukankah Rasulullah SAW melarang kita menyerupakan witir dengan sholat maghrib? Kita katakan betul. Kalau begitu kita pun tidak boleh ya menyerupakan ya sholat 4 rakaat dengan sholat isya. Kita katakan Anda berarti mengkiaskan. Dan kias dalam masalah ibadah itu tidak sah. Ya, kias di dalam masalah ibadah tidak sah. Sebab kalau kita terima kias seperti itu, konsekuensinya apa? Berarti sholat sunnah pun tidak boleh yang 2 rakaat, tidak boleh disamakan dengan sholat subuh. Dan ini batil, ya akhal Islam azani Allah. Sementara telah ada dalil yang telah sahih bahwasanya Rasulullah SAW ya pernah sholat 4 rakaat sholat sunnah dengan sekali salam dan 2 tahiyat. Nah, ini berupa perbuatan Rasulullah. Ya, sementara yang 2 rakaat itu berupa sabda. Dan kaidah usul fikih berkata, apabila sabda dan perkataan sabda dan perbuatan itu saling berlawanan atau misalnya bertabrakan, maka sebetulnya lebih didahulukan perkataan daripada perbuatan. Makanya Syekh Al-Albani rahimahullah berkata bahwa yang paling utama adalah 2 rakaat. Ya, karena itu sabda Rasulullah. Ya, beliau bersabda salatul laili, dalam suatu riwayat ada tambahan salatul laili wan nahar ya mathna mathna. Naam. Baik, jazakallah khair atas jawabannya. Dan tambahan untuk salat yang 2 rakaat tersebut, bagaimana tahiyatnya? Duduk tawaruk atau iftirash? Jazakallah khair. Terjadi ikhtilaf para ulama tentang salat 2 rakaat. Apakah duduknya iftirash ataukah duduknya tawaruk? Iya. Yang saya condong kepadanya adalah pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, dan ini adalah pendapat jumhur, ya, bahwa ia adalah salatnya duduknya iftirash, yaitu duduk di atas kaki kiri ya, dan menegakkan kaki kanan. Ini berdasarkan keumuman hadis-hadis, di antaranya hadis Aisyah radhiyallahu an, karena Rasulullah idza shalla raka'ataini ya yaqulu tahiyyah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila duduk dia di 2 rakaat, beliau duduk iftirash dan mengatakan at-tahiyyat. Ya, demikian pula dalam hadis Wa'il bin Hujar ya, dan disahihkan Syekh Al-Albani dari Qur'an Nasai bahwa Rasulullah pernah salat 2 rakaat dan beliau duduk iftirash ya. Sementara Imam Syafi'i rahimahullah berpendapat bahwa walaupun 2 rakaat tetap disyariatkan atau disunahkan duduk tawarruk, yaitu kita duduk di atas pantat kita dengan kaki kiri dimasukkan ke bawah kaki kanan ya, dan kaki kanan ditegakkan. Dan ini menjadi pendapat yang dipegang oleh Syafi'iyah ya, dari kaum muslimin di Indonesia, bahkan kebanyakan ya dari mazhab Syafi'iyah memegang demikian. Dalilnya keumuman hadis Abu Daud juga yang menyebutkan bahwa di situ dengan lafaz apabila Rasulullah SAW duduk ya di rakaat yang ada padanya salam, beliau duduk tawarruk. Namun ya kalau kita perhatikan hadis tersebut adalah untuk yang ada yang ada padanya 2 tahiyat. Ya, sebab kisah tersebut ya disebutkan oleh Abu Daud, dan bahkan beliau membawakan bab ya untuk ya yang 2 rakaat dua tahiyat, maaf. Ya, seperti salat zuhur, salat asar, salat maghrib. Ya, maka pada waktu itu duduknya tawarruk. Wallahu a'lam. Nah. Baik, jazakallah khair. Demikian penanya yang bertanya perihal ini. Semoga mendapatkan pemahaman yang baik. Kita angkat kembali dari pendengar kita di Roja. Ada Ibu Hilmi di
Jakarta Bu ya. Baik, silakan Bu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya hadis tentang Yasin itu adalah jantung Al-Quran itu sahih apa enggak Ustaz? Soalnya hadis ini sering dipakai buat saudara-saudara kita untuk mengamalkan baca-bacaan Yasin seperti Nifsu Saban ketika 3 kali karena termasuk jantung Al-Quran dan malam Jumat gitu. Itu aja. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis itu adalah hadis yang palsu. Hadis itu adalah hadis yang palsu. Di mana lafadznya inna likulli syai'in qalban wa inna qalbal Qur'an Yasin. Ya, segala sesuatu ada punya jantung dan jantungnya Al-Quran itu Yasin. Man qara'aha faka'annama qara'al Qur'an 10 marrat. Siapa yang membaca surat Yasin katanya seakan-akan dia membaca 10 kali ya Al-Quran khatam. Dikeluarkan oleh Tirmidzi dan Ad-Darimi. Ya, dari jalan Humaid bin Abdurrahman, dari Al-Hasan bin Saleh, dari Harun Abu Muhammad, dari Muqatil bin Hayyan, dari Qatadah, dari Anas secara marfu. Berkata Tirmidzi, hadis ini hasan gharib, kami tidak mengetahuinya kecuali dari jalan ini saja. Dan Harun Abu Muhammad majhul. Dan dalam bab ini juga diriwayatkan dari Abu Bakar As-Siddiq namun tidak sahih dan sanadnya lemah. Dan juga dalam bab ini juga ada diriwayatkan dari hadis ya Abu Hurairah. Ya. Syekh Al-Albani rahimahullah ya mengomentari tentang hadis ini. Ya, beliau berkata, "Wa idza thabata annahu Ibnu Sulaiman kama istadhharahu adh-Dhahabi wa jazima bihi Abu Hatim, fal hadits mawdhu." Ya, kalau ternyata yang ada dalam sanad itu adalah Ibnu Sulaiman, itu maksudnya adalah bahwasanya adalah Ibnu Sulaiman, ya. Dalam sanad itu, maka itu adalah merupakan hadis yang palsu. Kenapa? Karena Ibnu Sulaiman itu kadzab, ya tukang berdusta. Ya. Adapun hadis Abu Bakar yang disyaratkan oleh Tirmidzi tadi juga ya dhaif, ya. Dan ada dalam hadis Abu Hurairah, dalam Ibnu Katsir mengomentari, ya, manzurun fihi, perlu dilihat dan perlu diperhatikan lagi. Ya. Berkata Abu Bakar Al-Bazzar, haddatsana Abdurrahman bin Al-Fadl, haddatsana Zaid bin Al-Hubab, haddatsana Humaid Al-Makki maula Ali Alqamah, dari Atha bin Abi Rabah, dari Abu Hurairah secara marfu, ya, tanpa ada perkataan man qara'aha. Dan di dalam sanadnya ada Humaid dan ini majhul. Ya, sanadnya majhul. Dan hadis ini telah kita ketahui tadi, ya, ternyata hadis yang saya sebutkan tadi yang diriwayatkan Tirmidzi, ya, ada padanya Ibnu Sulaiman, dan Ibnu Sulaiman di sini ternyata dinyatakan oleh para ulama kadzab, tukang berdusta. Sehingga pada waktu itu hadis ini adalah hadis yang palsu. Nah, baik saja, jazakallahu khair. Kami berikan kesempatan kembali untuk Anda yang ingin bertanya di 0218236543. Silahkan. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Ibu Sarah di Kelapa Gading, Pak. Baik. Ibu Sarah, mohon dikecilkan radio monitornya, ada feedback. Ya, jazakallahu khair. Silahkan. Begini Pak Ustadz, kan ada hadis juga bahwa Rasulullah kalau sholat itu sampai bengkak kakinya gitu ya Pak Ustadz. Kalau itu sholat apa yang dilakukan Rasulullah Pak Ustadz? Sedangkan kalau yang kita sering dengar itu kan cuma 11 rakaat gitu. Jadi apakah hadisnya ini sahih apa bagaimana Pak Ustadz? Ya, bisa satu lagi ya Pak Ustadz. Silakan, cukup ya. Ini Pak Ustadz, saya kan sering sholat di rumah aja, di kamar gitu ya. Terus karena panas Pak Ustadz, saya nggak suka pakai air conditioning, jadi biasanya cuma bagian dalam pakaian saya itu hanya biasanya baju yang tidak berlengan gitu. Kemudian pakai mukena. Apakah sah salat saya gitu Pak Ustadz? Baik, itu saja Bu ya. Ya, afwan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Silakan Ustaz. Ini kalau dua pertanyaan suka lupa yang pertamanya. Adapun yang pertama, Rasulullah sholat sampai bengkak-bengkak kakinya. Ya. Apakah ada sholat lain yang dilakukan beliau? Iya, 11 rakaat yang dilakukan Rasulullah. Kalau ibu tahu, ya, panjang sekali ibu. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Abbas, bahwa Rasulullah SAW pernah sholat malam.
dan beliau dalam satu rakaat membaca 3 surat. Ibu tahu surat apa? Yang pertama surat Al-Baqarah, yang kedua surat An-Nisa, yang ketiga surat Ali Imran. Bayangkan 3 surat yang sangat panjang ini dibaca dalam satu rakaat. Ibu mampu? Ya, makanya ibu jangan menyepelekan 11 rakaat ini. Ya, 11 rakaat yang dilakukan Rasulullah itu sangat-sangat panjang sekali, luar biasa. Makanya ya, disebutkan dalam riwayat Ubay bin Ka'ab bahwa di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika Umar mengumpulkan manusia untuk sholat tarawih 11 rakaat, disebutkan ya, fakanu yaqra'una fi raq'atin wahidah mi'in. Mereka dahulu ya di zaman Umar itu ya membaca dalam satu ayat itu ratusan ayat. Bayangkan, pernahkah ibu sholat tahajud ya ratusan ayat dalam satu rakaat? Ya, luar biasa. Makanya tidak aneh kalau kaki Rasul sampai bengkak seperti itu. Ya, nah. Yang kedua, Ustaz. Selama pertama mukenanya tebal dan tidak tipis ya, maka sah insyaallah selama aurat kita tertutup. Nah. Baik, jazakallahu khair. Kami berikan kesempatan kembali bagi Anda yang ingin bertanya, silahkan di 021 823 6543. Halo. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Dengan Ummu Siti. Di mana Ummu? Jakarta. Baik, silakan. Ya. Ini Ustaz, anak kalau sudah ditentukan jadi imam, sementara anak disuruhnya surah-surahnya pendek, sedangkan kita melaksanakan 11 rakaat. Dan yang paling anak utamakan adalah pertanyaan keutamaan imam. Mohon bagi perempuan ini sebaiknya jadi imam atau tidak, Ustaz? Syukran, jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Silakan. Ibu ya, seorang wanita boleh jadi imam dengan syarat yang makmumnya adalah perempuan semuanya. Ya, makmumnya semuanya perempuan. Berarti kalau misalnya ibu mau bikin jamaah khusus perempuan sendiri di rumah, ya silahkan. Ya. Tapi kalau misalnya mau gabung di masjid itu lebih baik. Ya, bersama kaum muslimin yang lainnya, dalam artian berjamaah yang memang di zaman Rasulullah SAW, ya mereka biasa para sahabat itu ya datang ke masjid. Ya. Tapi kalau mau mengadakan sholat berjamaah di rumah, bolehkah? Boleh. Tidak ada larangan sama sekali. Ya, barangkali ibu ingin mendapatkan keutamaan sholat di rumah. Bukankah sholat di rumah lebih baik buat wanita daripada sholat sholat di masjid? Ya, betul, secara umum demikian. Ya, walaupun apakah di zaman Rasulullah ada para sahabat kumpul sendiri gitu kan? Ya, di rumah mereka berjamaah ya secara tersendiri. Nah, ini saya belum mendapatkan riwayat tentang masalah itu. Ya. Tapi saya kira cukup sampai di sini. Ya, mudah-mudahan apa yang sampaikan ini bermanfaat. Apa yang salah itu dari saya dan dari syaitan, dan apa yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati. Ini saja, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.